Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maqfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para imam, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur di hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Diberikan umur dan kesempatan waktu untuk beramal, dilimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang masih kita miliki ini kita dapat memaksimalkannya untuk menambah amal-amal ibadah, amal-amal sholih dalam kehidupan kita. Apalagi di 10 awal bulan Zulhijjah ini, hari ini ke-8, besok ke-9, lusa ke-10. Kata baginda Rasul, ma min ayyam al-amalus sholih fihinna ahabbu min ayyamil asr. Tidak ada amal-amal sholih yang lebih Allah cintai kecuali di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bersedekah di 10 awal bulan Zulhijjah ini, nilainya, keutamaannya jauh melebihi di hari-hari lain, di bulan lain. Jadi 1 Syawal kita bersedekah. Hari ini 8 Zulhijjah kita bersedekah. Masih lebih utama sedekah di 8 Zulhijjah ini. 1 sampai 10 Zulhijjah. Wa qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana kalau amal-amal baik kita itu dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Kata baginda Rasul, walal jihadu fi sabilillah. Termasuk berjihad di jalan Allah. Kalau berjihadnya di bulan Syawal dibandingkan dengan kita beramal sholih, membaca Quran, bersedekah, tapi di 10 awal bulan Zulhijjah ini masih lebih utama, lebih diutamakan Allah 1 sampai 10 Zulhijjah amal yang kita kerjakan. Illa rajulun kharaja fi sabilillah binafsihi wa malihi falam yarzi min zalika bisyai'in. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah itu pergi keluar berjuang di jalan Allah lalu mati syahid, meninggal. Berjuang dengan harta, jiwa dan raga lalu tidak kembali ke rumahnya. Ini baru yang bisa mengalahkan kemuliaan amal sholih di 10 awal bulan Zulhijjah. Karena itulah Bapak Ibu, mari kita maksimalkan. Ada hari ke-8, besok ke-9, setelahnya ke-10, mari kita maksimalkan. Baik membaca Quran, berzikir, sholat sunnah, bersedekah, atau amalan lain yang mampu kita lakukan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak dari beliau.
Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan berkah surat yang mulia ini Allah merahmati Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita baca kitab beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Muhammad Ihsan Dahlan Al-Jampesi yang kita baca penjelasan beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati para alim ulama, para habaib, para masyayikh, guru-guru kita. Wabil khusus kedua orang tua kita, mari kita doakan mudah-mudahan yang telah meninggal dilapangkan kubur-kubur beliau, dijadikan taman-taman surga. Yang masih hidup mudah-mudahan dianugerahi kebaikan hingga akhir hayat beliau. Mudah-mudahan jamaah yang sakit dilimpahkan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, yang sempit rizkinya diberikan kelapangan, doa-doa kita diijabah, hajat-hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan para jamaah haji, terkhusus jamaah haji Indonesia, esok hari diberikan kemudahan dan kesehatan, diberikan haji yang mabrur, selamat sampai tanah air. Mudah-mudahan yang belum rezeki berhaji tahun ini diberikan Allah rezeki untuk berhaji ke Baitullah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas kalau kita sudah belajar baik itu bagaimana sholat, bagaimana sedekah, bagaimana beramal baik, nanti ada yang mengganggu kita. Yang pertama yang mengganggu kita kesibukan duniawi. Maka cara selamatnya adalah dengan zuhud. Yang kedua yang mengganggu amal ibadah kita adalah sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang orang yang baik berubah buruk karena salah memilih teman dalam kehidupan. Dan bagaimana solusinya? Kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita beruzlah atau mempersedikit bergaul dalam masyarakat dan berusaha memilih untuk sendiri beribadah kepada Allah. Nah, kita sampai pada kalimat ungkapan yang diucapkan oleh hamba Allah yang masyhur Hatim Al-Asam, yang mana beliau menyampaikan salah satu ungkapan beliau yang terakhir, faqultu la tad'uni ila ma la yurdillahal azim wa la tu'aduni alaihi in lam utabikum falam yaf'alu fataraktuhum wastaghaltu bighasati nafsi. Lalu aku berkata kepada orang-orang masyarakat secara luas, janganlah mengajakku kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah yang Maha Agung. Dan jangan memusuhiku jika aku tidak memenuhi permintaan kalian. Artinya, aku tidak ikut campur dengan perkara kalian. In lam utabi'ukum falam yaf'alu. Sayangnya, mereka kemudian memusuhiku. Nah, padahal aku meminta kepada mereka
untuk meninggalkanku dan biarkan aku sibuk dengan perkara urusan diriku sendiri. Nah ini para jamaah permintaan Hatim Al-Asam. Apa maknanya? Ini sebenarnya fenomena masyarakat secara umum. Dan contohnya bila kita jelaskan kadang bahaya, kurang enak kalau untuk didengar. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita cari contoh yang agak mudah dan agak lembut. Contohnya satu kelas ada 10 siswa. 9 siswa bersepakat untuk bolos. Nah, satu orang tidak mau bolos. Ini biar contoh kita tidak menyinggung pihak manapun. Satu orang ini minta biarkan aku masuk sekolah. Biar saja kalau kalau yang lain mau tidak masuk sekolah. Nah, 9 ini tidak mau Pak. Pokoknya harus ikut bolos. Karena kalau tidak ikut bolos, ada saksi nanti 9 ini bersalah. Nah ini, ada saksinya. 9 ini salah, 1 ini benar. Dan ini kebenaran. Nah, kalau yang 9 ini ya sudah biar saja sudah. Yang 1 bolos ini. Yang 1 ini sekolah. Kita ini 9 bolos, biar aja. Nah, selamat. Tapi biasanya yang 9 ini nanti malah bikin tipu muslihat. Memfitnah yang sendirian ini dengan tipu muslihat dan dilaporkan ke guru dengan macam-macam. Nah ini kita cari contoh yang lembut. Nah kalau contoh dalam dunia secara luas, Bapak Ibu mungkin lebih tahu. Nah, jadi masyarakat kita ini terkadang tidak membiarkan seseorang itu dalam keputusannya untuk benar. Nah, kalau tidak mau ikut nanti dimusuhi. Atau bagaimana bolosnya tadi tidak terungkap dan tertutupi. Nah, berarti menutup mulut yang 1 ini. Nah, jadi dalam dunia kita ini permainannya mirip seperti itu, Pak. Nah, ini insya Allah paham aja Bapak-Bapak ini. Jadi kalau tidak ikut, kita itu disandra nanti dengan macam-macam. Sehingga saling sandra. Nah inilah permintaan Hatim Al-Asam. Jangan musuhi aku kalau tidak mengikuti kalian. Nah ini, jadi dalam kehidupan ini Pak. Sehingga kita ini kadang menemukan Pak, kalau kita ini bergaul, ada blok-blok, ada grup-grup. Nah, ada blok-blok, ada grup-grup. Dan kita ini kadang terpaksa harus memilih grup ini. Grup ini bermusuh dengan grup ini, blok ini bermusuh dengan blok ini. Bapak Ibu yang bekerja di kantor pasti paham ini. Nah ini. Dan bila kita memilih blok ini, dijelekkan blok sana. Bila kita memilih blok sana, blok sini nanti tidak mau berkawan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat kita itu tidak ada yang seri. Harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Nah ini. Jadi dalam kehidupan kita ini. Sehingga dalam ungkapan lain berkata Abu Darda, wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, kana an-nasu waraqan la sauka fih, wan nasul yaum saukun la waraka fih. In naqattahum naqaduka wa in taraktahum lam yatrakuka. Nah, jadi kata Abu Darda, dulu sekali
Di zaman Nabi itu manusia itu lembut seperti daun. Daun itu kan lembut, Pak. Nah, jadi lembut seperti daun. Dan tidak ada duri. Tidak ada duri. Artinya kalau kita pegang, kalau ada duri kan luka, Pak. Tapi zaman sekarang, kata Abu Darda, nah itu terbalik. Wan nasul yaum, hari ini semuanya duri. Semuanya duri. Dan tidak ada daunnya. Artinya hampir tidak ada kelembutan. Nah ini kata Abu Darda, Pak. Nah ini dijelaskan oleh ulama. Dulu di zaman Nabi itu, Pak, apa yang disampaikan Nabi itu yang dipraktekkan. Kan kita pernah dengar dalam perang itu ada satu yang sakaratul maut, satu yang setengah hidup setengah mati, ada yang sudah dikit lagi di ujung mati gitu kan. Nah, ada yang selamat ingin memberi minum. Saya lupa riwayat. Kata yang mau meninggal kasih yang sana duluan. Nah, kata yang kedua kasih yang sana duluan. Sana lebih perlu. Datang yang ketiga meninggal, datang yang kedua sudah meninggal, datang yang ke satu juga sudah meninggal. Itu namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Itu zaman dulu, zaman Nabi. Saking lembutnya hati sesama manusia itu. Nah, itu zaman Nabi. Ini kata Abu Darda. Tapi sekarang ini tidak seperti itu. Kalau kita tidak bergaul, dibilang sombong. Ya kan, Pak? Kalau kita banyak gaul, dibilang banyak pingin tahu. Serba salah. Nah, kalau kita tidak aktif, ada aja dibilangin orang. Kalau terlalu aktif, dibilang terlalu ikut campur. Nah, kita itu salah, serba salah. Ngurusi masjid, ada yang komen. Nggak ngurusi masjid, apalagi. Sehingga kata senior saya, ngurus masjid itu pahalanya besar, tapi cobaannya besar. Sudah betul masih disalah-salahkan orang. Nah ini ketua takmir insya Allah paham nih. Apalagi jadi Pak RT, Pak. Lebih berat lagi. Kadang kita sudah betul masih disalah-salahkan orang. Apalagi salah. Nah, kalau salah, apa Pak? Kalau salah diingat orang seumur hidup itu, Pak. Padahal salahnya sekali, betulnya 99 kali. Tapi yang diingat orang itu salahnya sekali itu. Nah ini. Nah inilah makna ungkapan beliau. Nah kenapa seperti itu? Karena di dalam masyarakat itu telah terjadi perpecahan, perubahan, fitnah, keinginan mengikuti hawa nafsu, sehingga keimanan itu sudah terkikis. Nah ini keadaannya. Nah ini. Wa i'lam ayyuhal akhu fid din anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasafa zamanal uzlati wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi wa amra fihi bitafarrudi wa kana sallallahu alaihi wasallam la mahalata a'lam bis-salihi wa ansah lana minna li anfusina fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa baina famtasil amruhu sallallahu alaihi wasallam wa akbil nasihatahu wa la tasukku fi annahu kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika wa la tata'allal bil ilalil kadhibah wa la tukhadi nafsaka wa illa fa anta halikun wa la uzra laka wal wasful ladzi jakarnahu minha ma huwa fil khabaril masyhur an Abdullah ibni Mas'ud Amru an Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah wahai saudaraku yang seagama seiman, sesungguhnya Nabi
kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati zaman uzlah dengan sifat-sifatnya dan bagaimana sifat orang yang hidup pada zaman itu. Jadi ada Pak hadis-hadis Nabi. Nabi ingatkan nanti di akhir zaman itu seperti ini. Maka yang kita lakukan seperti ini. Nah, itu sudah diberi oleh Nabi nasihat. Nanti kita baca hadisnya. Nah, jadi Nabi zamannya seperti ini orang-orangnya. Bagaimana perilaku kita seperti ini. Karena zaman Nabi dengan zaman kita ini beda. Sehingga salah satu mukjizat Nabi itu adalah menggambarkan yang akan datang terjadi kepada umatnya. Dan bila itu terjadi, ambillah nasihat Nabi itu, janganlah kita mencari-cari alasan. Nah ini kata Imam Al-Ghazali. Karena Nabi Muhammad itu jika memberi nasihat, nasihatnya yang paling bagus yang kita pakai. Artinya nasihat Nabi itu insya Allah pas. Nah, bagaimana hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, berkata baginda Rasul, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam lisan yang menceritakan ini Abdullah bin Amr bin As, kata beliau pas kumpul-kumpul bersama Rasul, bainama nahnu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam izzukiratil fitnah. Nah, ketika kami kumpul bersama Nabi dalam satu majelis, Nabi mengkisahkan tentang fitnah. Apa fitnah itu? Ini bukan artinya fitnah yang saya memfitnah Bapak A berjudi misalnya. Nah, padahal Bapak A tidak berjudi. Nah, bukan seperti itu. Fitnah ini artinya ketika kebenaran dan keburukan bersatu. Sehingga kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang benar, yang mana yang salah. Kayak tadi kita kasih contoh Bapak Ibu, 9 bolos, 1 tidak bolos sekolah. Yang 9 ini memfitnah yang 1. Itu Pak bolos Pak. Saksinya ini 8 orang ini. Kita bingung. Saksinya 8 orang, kuat berarti ini keterangan. Kalau hakim kan Pak, saksinya mana? Ini. Kuat ini. Tapi yang 1 itu berani bersumpah, demi Allah saya tidak bolos. Bingung hakim. Nah itu kan tercampur antara yang baik dan benar itu. Sehingga kita bingung. Nah mana yang betul ini? Yang 1 ini banyak, kayaknya kuat, tapi yang 1 ini berani bersumpah. Nah, ini dalam kehidupan kita di masyarakat. Kalau contoh realnya Bapak Ibu, di media sosial banyak. Misalnya mencopet. Nah, mencopet. Ketahuan copetnya itu Bapak Ibu. Ini di belakang saya baju kuning copetnya, enggak ada yang baju kuning. Baju kuning copet. Lalu saya bilang, sampean copet ya? Enggak. Saya dapat dompet sampean itu Pak. Nah, di belakang-belakangnya itu teman-temannya copet semuanya. Iya Pak, saya lihat tadi dia dapat itu. Nah, itu kan kerja sama tim namanya. Kalau di pasar-pasar itu ada yang nyenggol, ada yang ngambil, ada yang mengalihkan perhatian. Nah ini. Nah jadi di zaman kita ini sudah luar biasa. Nah, jadi Nabi mengingatkan tentang fitnah. Nah, tentang fitnah. Artinya tercampur antara kebaikan dan keburukan. Sehingga kita bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Kata baginda Rasul, iza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum. Nah, jika nanti satu zaman kita melihat satu orang-orang yang sudah tidak menepati janjinya. Nah ini kita lihat Pak. Artinya ini banyak. Zaman Nabi ada juga yang tidak menepati janji. Tapi ini mayoritas masyarakat kebanyakan tidak menepati janji. Nah,
Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa khaffat amanatuhum. Kalau diberi amanah, tidak menjalankan amanah. Wah ini umum banyak Pak. Ini kata Nabi. Wa kanu hakadha wa sabbaka baina asabihi. Dan orang ini sering berkelahi. Kata Nabi sambil menggenggam tangan sabaka asabihi. Artinya berkelahi. Nah, sibuk. Nah, angel kata Bapak tuh. Jadi kita lihat Pak. Jadi tandanya satu, tidak memegang janji. Ini kebanyakan. Jadi semuanya rata-rata satu kampung itu berdusta semuanya. Nah, satu kampung. Kalau diberi amanah, yang dapat amanah semuanya ini kerjasama. Kerjasama untuk menipu. Nah, jadi kerjasama. Tapi tidak usah kita cerita yang macam-macam. Pokoknya itulah. Nah, ini kalau datang sudah seperti ini, kata baginda Rasul, Qultu ma'asna inda zalika. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasul, kalau zaman datang seperti itu, apa yang saya kerjakan? Nah, agar saya bisa menjadi tebusan bagimu. Kata baginda Rasul, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka. Tetaplah di rumah dan hendaklah jaga lisanmu. Wahud ma ta'rib wada ma tungkir. Jadi kerjakan saja yang engkau tahu, tinggalkan yang engkau tidak tahu atau yang engkau tidak setujui karena bertentangan dengan perintah syariat. Nah, ini jadi masyarakatnya ini sudah rusak Pak. Pokoknya satu kampung ini berdusta semuanya. Satu kampung tidak amanat. Nah, misalnya apalah tidak amanat. Nah, kita kasih contoh yang mudah-mudah saja ini. Contohnya ada seorang Pak Haji. Ini kan musim haji Pak. Pak Haji ini malamnya berjanji ke istri. Insya Allah Bu besok rezeki pertama saya mau sedekah. Nah, janji ke istri. Kemana Pak sedekah? Pokoknya ke orang yang perlu. Karena Pak Haji ini jualan beras, jualan minyak. Rezeki pertama artinya siapa yang membeli pertama, misalnya bayar 100.000 itu disedekahkan. Nah, pas subuh, habis sholat subuh, jam 6 lewat, HP bunyi, titut, titut, titut. Nah, masuk transferan 100 juta. 100 juta. Ternyata yang mengirim anak. Alhamdulillah bah, proyek lancar, ini untuk Abah 100 juta. Nah, 100 juta Pak. Kira-kira jadi tidak sedekah Pak? Kan rezeki pertama itu. Rezeki pertama 100 juta itu. 100 juta. Dalam hati, sedekahkah tidak? Sedekahkah tidak? Maka sudah berjanji. Ayo. Sedekahkah tidak? Sedekahkah tidak? 100 juta. Sayang gitu. Bilang sama istrinya, Bu, ini rezekinya 100 juta. Aduh Pak, kenapa tadi malam enggak janjinya itu 1/4 saja gitu. Atau setengah. Kalau 1/4 kan 25 juta Pak. Kalau setengah 50 juta. Masih banyak sisanya. Kalau 100 juta habis semuanya. Akhirnya ya sudahlah. Karena kita sudah bernazar, berjanji kita cari orang miskin. Jalan Pak Haji. Jalan pagi. Jam 7 masih kosong jalanan. Jalan-jalan-jalan. Ada orang sepertinya miskin. Ini saya kasih ke beliau ini aja orang miskin. Nah, orang miskin. Orang miskin ini melihat ada tempat cukur rambut. Tempat cukur rambut jam 7 sudah buka. Lalu bilang ke orang yang buka itu, Pak bisakah cukur rambut? Bisa. Tapi saya enggak ada uang.
nanti kalau saya dapat rezeki pertama, saya langsung kasih ke Bapak. Nah, kata tukang cukurnya, Pak, masuk aja saya cukur gratis. Saya niat siapa yang datang pertama gratis. Sedekah saya. Kata Pak Haji, kok sama ini? Ya sudah, saya kasih aja kata Pak. Selesai cukur, kata Pak Haji, Pak, ini ada rezeki, saya kasih ke Pian. Kasih 100 juta. Orang miskin ini melihat 100 juta tidak berpikir masuk ke tukang cukur. Pak tukang cukur, ini rezeki saya pertama untuk Pian. Nah, dikasih. Tukang cukur mengembalikan, enggak usah Pak. Ini bukan rezeki saya. Saya sudah berjanji orang yang pertama cukur gratis, saya mau sedekah. Akhirnya, ayo Pak terima, tidak mau, ambil aja Bapak. Tidak mau. Akhirnya uang 100 juta itu terlempar ke muka Pak Haji. Karena muka Pak Haji, sadar Pak Haji. Sekalinya mimpi. Kita ini Pak, dalam mimpi aja susah menepati janji. Apalagi betulan. Dalam mimpi aja masih ada pelit rasa itu, apalagi betulan. Nah ini contoh yang mudah-mudah saja. Nah, jadi kalau 100.000 kita sedekah, kalau rezekinya 100 juta mikir-mikir kita. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi kata Nabi, kalau kita lihat zaman masyarakat ini di mana-mana berdusta. Nah, yang kedua, di mana-mana tidak memegang amanat. Amanat ini luas, Pak. Kita jangan menunjuk pemimpin aja. Kita ini juga diberi amanat. Kata baginda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya paling kecil kita ini amanah Allah paling besar istri. Yang kedua anak. Nah itu amanah. Karena ketika kita menikah, yang menghalalkan hubungan kita dengan istri itu adalah Allah. Angkah tuka wazawas tuka, aku nikahkan engkau. Nah, itu kan Allah menyuruh, kata Pak Penghulu, ini dengan mahar ini, aku terima nikahnya ini. Itu yang menghalalkan kalimat itu Pak. Siapa yang mengajarkan? Baginda Rasul. Atas apa? Atas perintah Allah. Jadi hubungan laki-laki dengan perempuan, nah, itu kalau misalnya kita bayar 1 juta misalnya, perempuan itu kita sewa. Itu sebenarnya kita bawa ke penghulu, nikah, itu sah. Nah, jadi antara yang haram dengan yang halal itu tipis. Bedanya di mana? Di akad itu aja. Akad aku menikah, aku nikahkan ini, dengan wanita ini, dengan ini. Kata wanitanya, kata laki-lakinya, aku terimanya nikah perempuan ini binti ini. Kata Bapak Penghulu, sah itu. Nah ini, jadi tipis sekali bedanya itu. Nah sehingga kata Nabi di sini, jadi amanah tadi bahasanya para jamaah, ke pemimpin bisa, ke kepala dinas bisa, kepala daerah bisa, tapi kita tidak perlu menunjuk orang. Karena kita ini juga ada amanah. Sudahkah kita baik dengan istri, uang bulanannya jangan-jangan ada di korupsi. Nah ibu-ibu ini biasa terima berapa Bu bulan ini lagi krisis sedikit Bu ya. Padahal kita bawa mancing kemana? Nyawa kapal. Nah itu. Dengan anak juga amanah. Termasuk dengan anggota tubuh kita ini itu juga amanah. Jadi kita bahasanya hadis ini juga menunjuk ke kita. Nah, jadi kalau kita lihat orang sudah mengabaikan amanah dari Allah, tidak menepati janji. Nah ini
sudah zamannya, kata Nabi. Apa yang aku kerjakan wahai baginda Rasul, kata baginda Rasul, tetaplah di rumahmu. Ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka. Jaga lisan. Kerjakan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang Allah. Nah ini ada yang bertanya, Pak, bukannya kalau kita melihat kemungkaran itu harus dirubah? Nah ini ada pertanyaan pasti. Ah betul Pak. Jadi sebenarnya dalam bermasyarakat itu, kalau ada masyarakat yang rusak, itu kita semua punya kewajiban untuk memperbaiki. Tidak cuma Pak Polisi, tidak cuma ulama, tidak cuma Pak RT, Pak Camat, Pak Kades, masyarakat itu juga punya kewajiban. Nah, sehingga dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dalam Al-Quran disebut sebaik-baiknya umat, tapi ada syaratnya. Sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan dalam kehidupan manusia ini. Syaratnya kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini syaratnya. Jadi masyarakat tadi kalau rusak Pak, misalnya yang 9 bolos tadi, kan sekarang canggih ada CCTV. Yang berdusta yang 9 ini rupanya. Ini mau menyembelih daging, mau hewan kurban. Biasanya banyak daging kurban kan Pak. Nah ada CCTV di mana-mana. Nah, pengawas ini marah-marah. Ini yang mengambil anak-anak muda nih. Ada anak-anak muda, yang tua ini mah ambil, lihat di CCTV nih. Kan kita sekarang susah Pak, CCTV itu merekam kita di mana-mana. Nah ini, jadi mengambil daging. Jadi sekalinya yang mengambil daging, yang marah-marah tadi. Aduh, marah anak muda. Nah, jadi tetap di rumah, jaga lisan, kerjakan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang. Nah, kita kembali tadi, kita ini punya kewajiban. Misalnya ibu-ibu, ada anak tetangga, mohon maaf, merokok. Lain anak saya, jangan tegur aja. Walaupun anak orang lain, walaupun anak musuh kita ini berhutang 7 tahun belum dibayar. Tetap diingatkan, itu kewajiban. Hanya saja kemampuannya nanti berbeda. Nah, kalau yang bermaksiat ini, misalnya minum-minum, preman, kita tidak berani, nah berarti kita doakan, ya Allah mudah-mudahan pemuda-pemuda ini diberikan kesadaran. Nah itu sudah kadar kita. Kalau kita punya kekuasaan, mungkin polisi, nah, berani ngomong, berani menyampaikan, atau bahkan sampai dengan tindakan. Nah ini bertahap kita ini. Nah, pamangka namingkum, fal yugoy, paman lam yastati, fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi bila kita melihat kemungkaran, satu, fal yugoyir biadihi, rubah dengan tangan. Artinya tindakan, ini orang yang punya kekuasaan. Kalau tidak bisa, pabilisanihi, nasihat. Mungkin kawan kita, mungkin anak sahabat kita. Kalau mabuk-mabuk itu nanti rusak otaknya Pak, kasihan anak pian. Nah ini kita dengan lisan. Kalau tidak berani juga, anak bos ini. Kalau kita peringatkan, habis kita dipecat nanti. Nah, mungkin kita doakan mudah-mudahan anak ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Tapi itu wazalika adzaful iman, itu yang serendah-rendahnya iman. Nah, kita kembali lagi dalam masyarakat tadi, Bapak Ibu, kalau masyarakat ini senang berdusta, tidak amanah, kalau kita masih bisa memberikan sedikit bahasanya itu saran, teguran, himbauan, itu sampaikan. Misalnya anak tetangga kita, Dek jangan merokok Dek.
Nah, nanti paru-parunya sakit. Nah, misalnya. Kemudian misalnya waktu sholat main-main, anak tetangga kita diingatkan, yuk sholat dulu, habis itu baru main-main. Nah, kita ingatkan. Jadi itu peduli, Pak. Peduli. Nah, itu yang hilang sekarang di umat Islam. Peduli terhadap sesama muslim. Nah, itu yang hilang di kita sekarang. Peduli itu melemah. Nah, kalau tidak bisa juga Pak. Satu kampung ini berdusta aja. Nah, kalau dapat amanah ini tidak dijalankan, malah menipu macam-macam. Barulah kita pilih opsi hadis terakhir ini, kita uzlah. Ya sudahlah, susah. Kayak apalagi merubah. Nah, kalau kita merubah, malah nanti rumah kita dirobohkannya. Nah, itu kita uzlah. Nah, menyendiri, Pak. Nah, ini makna yang kedua dari hadis ini. Jadi kita memahami hadis. Jadi ada yang bertanya, kok kita ini disuruh sembunyi terus? Kan kita kerja tiap hari ke pasar berdagang. Nah, ini biar kita paham dalam kondisi-kondisi tertentu bermasyarakat ini, nah, kita perlu menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Kalau bisa mengingatkan. Tapi kalau tidak bisa lagi kita doakan. Kalau tidak bisa lagi menjaga diri kita biar tidak terikut, diam kita di rumah. Nah, itu ajarannya. Nah, anak kita diam di rumah, gak usah ikut-ikut, nanti kamu ikut merokok, ujung-ujungnya mabuk, habis itu narkoba. Nah, sudah suruh anak kita di rumah saja. Nah, jadi Pak, kalau kita pahami dari sini, ternyata tasawuf itu luas. Luas. Tidak terbatas mengurus hati kita aja. Nah, ini kita yang perlu memahami. Karena orang amar ma'ruf nahi mungkar itu juga tipis. Tipis antara nafsu atau betul-betul panggilan Allah. Sehingga Sayyidina Ali pernah ketika perang Khandaq kalau tidak salah, muka beliau diludahi. Padahal musuh ini sudah kalah. Tapi tidak dibunuh oleh Sayyidina Ali. Kenapa engkau tidak membunuhku? Kalau yang pertama kita perang tadi, aku karena Allah. Kalau yang kedua ini engkau ludahi, sudah ada nafsu di situ. Nah, nafsu kenapa? Karena diludahi. Jadi kita tipis. Marah ke anak, apakah pelampiasan marah atau marah yang mendidik? Ini perlu kita lihat. Kalau marah yang mendidik, secukupnya saja, tidak kasar. Tapi kalau marah yang karena pelampiasan nafsu, keluar semua itu perbendaraan kata-kata binatang kita itu. Dari ujung A sampai Z, keluar semuanya. Nah, ini Pak, kira-kira. Jadi dalam dunia tasawuf, kalau bisa masih kita amar ma'ruf, ajak. Nah, kalau tidak bisa, doakan. Kalau tidak bisa, kembalilah ke rumah, jagalah diri kita dan keluarga kita. Nah, kata baginda Rasul, wa ayyah dia karojulun. Wahid. Nah, kita memberi hidayah satu orang itu lebih baik. Khairun min humurin na'im. Lebih baik dari unta merah. Zaman Nabi itu Pak ada unta yang paling tinggi. Paling mahal nilainya. Kalau kita sekarang mungkin mobil itu Pak apa yang paling tinggi? Mungkin mobil Ferrari. Nah, itu unta yang paling mahal unta merah. Kata baginda Rasul, kalau kita mengajak satu orang dia dapat hidayah, itu lebih baik daripada kita punya unta merah itu. Kita punya mobil mewah, Mercy, BMW. Nah, tapi kita memberi hidayah ke orang. Memberi hidayah itu jauh lebih baik dari itu. Nah, ini hadis baginda Rasul. Nah, inilah para jamaah, waktunya sudah habis. Hari ini kita belajar peduli dengan masyarakat. Kalau ini itu ajak anak kita biar aktif irmanya di masjid. Kalau bisa kita rubah, kita rubah. Kalau tidak bisa kita doakan. Kalau tidak bisa baru kita mengurung diri kita di rumah. Mudah-mudahan
diri kita dan keluarga kita terjaga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.